Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Saya, Anina, akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang semakin meningkat di Kabupaten Belu kini menjadi sorotan masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu berupaya terus berikan perawatan bagi ODGJ di Belu. Kehadiran orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ bukan hal baru di Indonesia, termasuk di Kabupaten Belu. Setiap tahun jumlah ODGJ cenderung meningkat dengan banyak ODGJ baru yang belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Kondisi ini menambah kekhawatiran masyarakat karena banyaknya ODGJ yang berkeliaran di jalanan dapat mengganggu kenyamanan dan aktivitas pengendara serta warga yang melintas. Menanggapi masalah ini, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu terus berkoordinasi dengan keluarga untuk memberikan perawatan yang layak bagi ODGJ yang ada. Sama-sama mungkin bisa informasi ini sampai ke keluarganya, mungkin keluarga yang tahu bisa menginformasikan ke dinas sosial, ya teman-teman lurah, mungkin camat, kita bisa koordinasi untuk bisa mendapatkan data-data orang gangguan jiwa itu. Sehingga kita punya data orang gangguan jiwa ini benar-benar dari mana, dari desa mana, kecamatan mana, atau mungkin dari luar wilayah. Sehingga kita bisa koordinasi lebih lanjut dengan teman-teman kesehatan ataupun dari provinsi. Karena terus terang untuk orang dengan gangguan jiwa ini, dokter kita yang misalnya dulu di dinas kesehatan, dokter kita ini kan semuanya kebanyakan memang dia pendidikan waktu dulu dapat, tapi ini dilatih khusus untuk penanganan orang dengan gangguan jiwa. Kita tidak punya psikiater yang bisa menjadi maknya untuk rujukan untuk bisa melakukan konsultasi dengan mereka. Nah, ini mungkin ke depan mungkin Bapak Kadi kita bisa pikirkan untuk dengan rumah sakit bisa memikirkan untuk paling tidak ada klinik jiwa yang bisa ditugaskan dokter spesialis jiwa ke sini. Untuk menangani masalah ini secara berkelanjutan, Pemda Belu telah menyusun berbagai upaya penanganan terintegrasi bagi ODGJ, mulai dari pendataan dan identifikasi ODGJ di tingkat desa dan kelurahan, rujukan ke puskesmas dan rumah sakit jiwa, hingga penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga ODGJ. Upaya ini juga melibatkan tenaga kesehatan, TKSK, pendamping PKH, serta kader kesehatan jiwa masyarakat, agar ODGJ mendapat layanan yang holistik dan tidak dikucilkan, sehingga mereka dapat kembali hidup layak dan produktif di tengah masyarakat. Selain itu, peran keluarga sangat penting dalam merawat dan mengobati ODGJ agar tidak berkeliaran di jalanan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Satlantas Polres Belu tidak hanya menindik pelanggar lalu lintas, tetapi juga memberikan edukasi dan pemahaman agar pengendara lebih disiplin di jalan raya. Demi mencegah bertambahnya jumlah kecelakaan serta meminimalisir pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor dan kendaraan roda 2 di Kabupaten Belu, Satlantas Polres Belu terus melakukan operasi tilang bagi para pelanggar lalu lintas. Setiap kali melakukan operasi, petugas Satlantas Polres Belu tidak langsung menilang dan meninggalkan pelanggar, melainkan memberikan pemahaman terlebih dahulu mengenai kesalahan yang dilakukan. Para pelanggar lalu lintas diajak berdialog secara humanis agar mereka memahami bahwa tindakan penindakan bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri dan pengguna jalan lainnya.
Pendekatan ini menjadi bagian dari strategi Satlantas Polres Belu dalam mengubah mindset masyarakat tentang arti sebuah tilang, di mana setelah proses penilangan selesai, petugas tidak langsung melepas pengendara, tetapi duduk bersama dan memberikan penjelasan mengenai dampak dari setiap pelanggaran, mulai dari risiko kecelakaan yang dapat merenggut nyawa, kerugian materi, hingga dampak sosial bagi keluarga yang ditinggalkan. Dengan cara ini diharapkan pesan keselamatan lebih meresap sehingga muncul kesadaran mandiri dari dalam diri pengendara untuk mengutamakan disiplin dan tanggung jawab saat berlalu lintas. Kasat Lantas Polres Belu Ibtu Muhammad Putra Ramdoni mengatakan, Satlantas Polres Belu membangun budaya lalu lintas yang beradab dengan memberikan edukasi kepada pengendara usai penilangan serta sekolah-sekolah agar masyarakat sadar bahwa tertib berlalu lintas adalah untuk keselamatan bersama. Dengan harapan setelah menerima edukasi ini, para pengendara tidak lagi mengulangi pelanggaran yang sama dan mampu menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk tertib berkendara. Dalam hari ini kami dari Satlantas Polres Belu sering melakukan upaya-upaya terkait untuk meminimalisir angka kecelakaan juga meningkatnya kecelakaan di Kabupaten Belu ini. Salah satu kegiatannya yaitu kita selalu melakukan penertiban terhadap pengendara-pengendara bermotor yang terutama kasat mata. Pelanggarannya itu kita akan memberikan himbauan dan teguran langsung kepada masyarakat tersebut agar tidak mengulangi pelanggarannya. Kemudian kita juga memberikan edukasi dan juga sosialisasi terhadap pengendara-pengendara tersebut betapa pentingnya tertib dalam berlalu lintas. Mengingat sampai dengan bulan ini, bulan Juli tahun 2026 ini, sampai saat ini sudah ada 47 kasus kecelakaan lalu lintas yang mana jumlah korban meninggalnya itu jumlah 12 orang dan juga luka berat ada 20 orang dan luka ringan 41 orang. Hal itu menjadi acuan kita dari Satlantas Polres Belu untuk senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat. Di sisi lain kita juga memberikan himbauan kepada masyarakat terutama pelajar. Kita melakukan kegiatan sosialisasi di sekolah, yaitu salah satunya dengan cara memberikan himbauan melalui apel atau upacara di pagi hari. Kita koordinasi dengan kepala sekolah yang ada di Atambua dengan harapan adik-adik pelajar ini merupakan generasi masa depan bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Atambua. Diketahui kasus kecelakaan di wilayah hukum Polres Belu terhitung hingga akhir Juli 2026 berjumlah 47 kasus. Di antaranya 41 luka ringan, 20 luka berat, 12 meninggal dunia dan kerugian material mencapai Rp47.800.000. Dengan pendekatan edukatif dan humanis ini, Putra berharap angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Belu dapat terus menurun, serta tercipta kebiasaan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Persiapkan bibit atlet biliar menuju PON Nusa Tenggara Timur 2028. RBC gelar turnamen Open Biliar di Atambua. Informasinya usai jeda.